Serangan bom di kota Siraj, Iran mengejutkan warga setempat. Warga tidak menduga kota Siraj menjadi target serangan bom. Ledakan bom sebelumnya tidak pernah terjadi di kota Siraj. Sejumlah warga menduga serangan bom ditujukan untuk mengganggu stabilitas keamanan di Iran. Warga Iran dikejutkan serangan bom di kota Shiraz yang terletak 900 km sebelah selatan ibu kota Iran, Teheran. Aktivitas warga di Teheran masih berlangsung normal. Namun sejumlah warga menilai ledakan di kota Shiraz bisa mengganggu stabilitas keamanan di Iran. مردم انتظار دارن که 100% دولت بتونه که به این امنیت رو براشون فراهم کنه. حالا چه تو مسجد چه جای دیگه. Ledakan bom di kota Shiraz terjadi di sebuah masjid yang dipenuhi jemaah dan tentara. Media setempat melaporkan setidaknya 11 orang tewas dan 190 lainnya terluka. Polisi masih menyelidiki motivasi serangan. Polisi Iran menyatakan ledakan bom di kota Shiraz merupakan tindakan sabotase. Namun polisi menolak dugaan yang menyatakan pelaku berasal dari luar Iran. Saat ledakan terjadi, ulama setempat sedang berpidato menentang kaum ekstremis Wahabi dan kelompok Bahai. Polisi menemukan sisa amunisi di lokasi kejadian karena saat bom meledak ada sekitar 800 tentara di dalam masjid. Petugas juga menyatakan ledakan berasal dari bom rakitan. Hingga Minggu pagi korban tewas mencapai 11 orang, sementara 191 orang lainnya terluka. Pemerintah setempat menyerukan warga Iran menyumbang darah bagi korban ledakan. Serangan bom sebelumnya tak pernah terjadi di kota Siraj. Kota Siraj merupakan salah satu tujuan wisata di Iran. Di tempat ini terdapat peninggalan masa kerajaan Persia. Dan kini kita ikuti informasi dari Cina. Wakil Presiden Taiwan Vincencio melakukan pertemuan singkat dengan Presiden Cina Hu Jintao hari Sabtu. Pertemuan antar pemimpin negara tersebut merupakan yang pertama kalinya sejak Perang Saudara usai tahun 1949. Pertemuan dilakukan di tengah penyelenggaraan Boao Forum for Asia atau Forum Kawasan Ekonomi Asia di Resort Boao, Provinsi Hainan, Cina Selatan. Forum ini adalah acara tahunan dihadiri kalangan pemerintah maupun pelaku dunia usaha. Pertemuan Xiao dan Hu berlangsung selama 20 menit. Kedua pemimpin negara itu mengaku pertemuan membahas soal bagaimana meningkatkan hubungan ekonomi antara China dan Taiwan. Pengamat politik Asia menilai pertemuan Wakil Presiden Taiwan dan Presiden Cina merupakan langkah yang baik untuk menuju perdamaian kedua negara. Ya, sejak Perang Saudara pada tahun 1949, Cina dan Taiwan selalu bermusuhan. Cina menganggap Taiwan sebagai provinsi Cina yang memberontak, sedangkan Taiwan mengklaim wilayahnya bukan bagian dari Cina. Dan kita ke informasi berikutnya. Seorang pria Australia dalam kondisi kritis setelah kondom berisi ganja yang ditelannya pecah dalam perut. Diduga ganja yang ditelan akan diselundupkan ke Thailand. Polisi Thailand akan mendakwa pria tersebut sebagai pengedar narkoba begitu kesehatannya pulih. John Paul Jones, seorang warga Australia di Thailand, saat ini dalam kondisi kritis. Oleh teman-temannya, dia dilarikan ke rumah sakit di kota Surat Thani, Thailand Selatan karena mengeluh sakit perut. Setelah diperiksa, ternyata di dalam perut Jones terdapat 60 kondom berisi 800 gram ganja. 3 kondom diantaranya pecah dalam perut. Inilah yang menyebabkan kondisi Jones kritis. Kepolisian Thailand mengatakan Jones akan didakwa sebagai pengedar narkoba begitu kesehatannya pulih. Dengan dakwaan itu, Jones akan mendekam di penjara selama 20 tahun. Kini saatnya kami menyampaikan informasi dari dunia olahraga. Kita awali dengan berita dari tim Piala Davis Indonesia. Indonesia gagal melangkah ke final Piala Davis Grup 2 Asia Oseania. Di partai yang menentukan di hari ketiga, Christopher Rungkat tak mampu membendung perlawanan tunggal kedua Cina Bayan. Indonesia menyerah dari Cina dengan skor 2-3. Hari ketiga semifinal Piala Davis, Indonesia yang sempat mengejar raihan angka Cina 1-2 mencoba untuk meraih poin melalui tunggal pertama Indonesia, Christopher Rungkat. Menghadapi tunggal kedua Cina, Bayan, Rungkat harus berjuang keras. Permainan taktis Bayan membuat Rungkat harus mengejar bola. Rungkat yang banyak melakukan kesalahan sendiri berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Bayan.
Rungkat menyerah di 2 set pertama 1-6 dan 4-6. Rungkat mengubah strategi untuk bangkit. Lewat pukulan-pukulan tajam, Rungkat mampu meniupkan angin segar bagi penonton merah putih untuk merebut set ketiga 6-1. Namun di set keempat, stamina Rungkat menurun. Sebaliknya Bayan tampil lebih solid. Tanpa perlawanan berarti Rungkat menyerah 0-6. Hasil ini membuat Cina melangkah ke final grup 2 Asia Oseania. Di partai yang tidak lagi menentukan, Indonesia memainkan Aditya Harisasongko. Menghadapi Gawon, Aditya bermain cukup baik. Aditya tampil tanpa beban untuk meladeni permainan Gawon. Aditya menang 2 set langsung 6-4, 7-6 tiebreak 5. Untuk memperkecil kekalahan Indonesia menjadi 2-3. Dari Jakarta, Haris Mahardiansyah melaporkan untuk Astro Awani. Jepang lolos ke final turnamen hoki kualifikasi Olimpiade untuk menghadapi Jerman. Di pertandingan hari Sabtu, Jepang bermain imbang bersama Malaysia 3-3. Jerman melengkapi rekor tidak terkalahkan setelah menang dari Polandia 5-0. Sedangkan Swiss meraih kemenangan pertama atas Italia 4-0. Laga pertama mempertemukan Jerman dan Polandia. Permainan solid Jerman langsung membawanya unggul di menit ke-11 lewat aksi Timo West. Jerman tidak memberikan kesempatan bagi Polandia untuk mengembangkan permainan. Tambahan raihan gol yang dihasilkan Christopher Zeller dan Moritz Fuerste akhirnya melengkapi kemenangan Jerman menjadi 5-0. Pertandingan memperebutkan posisi kedua menjadi ketat ketika tuan rumah Jepang menghadapi Malaysia. Malaysia sempat unggul 3-1 lewat penalti corner yang dihasilkan Kevinder Makbul. Jepang mengejar ketinggalan melalui lemparan bebas yang dibuat oleh Tomonori Ono menit ke-35. Kontroversi terjadi ketika Jepang menjaringkan gol untuk menyamakan kedudukan. Namun Malaysia melihat adanya pelanggaran dari pemain Jepang. Namun wasit mensahkan gol Jepang. Di perlawanan tim papan bawah klasemen, Swiss meraih kemenangan pertama dari Italia. Swiss masih terlalu tangguh bagi Italia untuk menang telak 4-0. Kemenangan Swiss disumbangkan Spori yang mencetak hasil hat-trick di laga ini. Informasi olahraga selengkapnya dapat Anda saksikan dalam program Zona Sport pukul 8 dan 11 malam di channel 30 Astro Awani. Asia Plus masih akan kembali dengan informasi mengenai Janet Jackson. Tetaplah bersama kami.